Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang elastisitas dan tegangan, regangan, sama modulus Young ya. Oke, kita mulai dari konsep tegangan atau stres ya. Jadi tegangan secara matematis dituliskan sebagai sigma sama dengan perbandingan dari gaya yang bekerja pada suatu benda per satuan luas gitu ya. Nah, satuan dari tegangan itu sendiri adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kalau dilihat dari persamaannya ini mirip seperti tekanan ya. Hanya saja beda dari segi definisi ya. Tekanan itu adalah gaya luar yang bekerja pada luas permukaan benda, tidak menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk, begitu ya. Sementara kalau tegangan itu adalah gaya internal yang bekerja pada struktur molekul benda dan menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk, ya. Terus yang kedua adalah regangan atau strain, yaitu perbandingan pertambahan panjang ya yang dialami suatu benda dibandingkan dengan panjang mula-mulanya. Nah, regangan di sini tidak memiliki satuan ya. Terus yang ketiga terkait modulus Young, disimbolkan dengan E, adalah perbandingan tegangan dengan regangannya. Tegangan tadi F per A, kemudian regangan itu adalah delta L per L0, sehingga L0-nya naik ke atas sehingga menjadi perkalian seperti ini ya. Nah, apa makna jika modulus Young-nya atau modulus elastisitasnya di sini besar? Maknanya adalah benda tersebut akan semakin kaku. Benda yang dimaksud adalah benda elastis ya. Jadi semakin kaku. Kalau semakin kecil modulus elastisitasnya, maka dia semakin lentur atau lembek begitu ya. Nah, terus berikutnya tentang modulus shear atau modulus geser, yaitu tegangan geser dibanding dengan regangan gesernya. Jadi mirip persamaannya F per A dikali dengan D per delta X. Nah, D itu adalah tinggi dari bendanya, kemudian delta X adalah nilai pergeserannya akibat gaya F yang bekerja pada luas penampang tertentu. Kalau dilihat D per delta X itu sebenarnya sama saja dengan sepertangen theta ya. Jadi nanti kalau di soal ada sudut ya berarti kamu gunakan sepertan theta ya, dimana tangen theta adalah tandesam depan bagi samping delta X per D. Nah, karena di sini D per delta X maka saya sebut dengan sepertan theta. Modulus shear sendiri itu disimbolkan dengan G. Satuannya sama ya, Newton per meter kuadrat. Terus yang terakhir di sini adalah modulus bulk ya. Mirip persamaannya, hanya saja beda di sini V0 per delta V. Hanya mengganti simbol saja. Jadi modulus bulk itu adalah perubahan volume akibat tekanan dari tegangan dari beberapa gaya ya, sehingga dia menciut menjadi lebih kecil. Persamaannya F per A dikali V0 per delta V. Oke, kita coba contoh soalnya dulu. Nomor 1, suatu tali berdiameter 4 mm dan mempunyai panjang awal 2 meter ditarik dengan gaya 200 Newton hingga panjang tali berubah menjadi 2,02 meter. Hitunglah A, tegangan tali, B, regangan tali, C, modulus elastisitas Young ya. Oke, diketahui di situ D, diameter, kita ubah ke meter ya, 4 kali 10 pangkat negatif 3, panjang mula-mulanya 2 meter, gaya yang bekerja 200, pertambahan panjangnya 2,02. Kita mulai dari tegangannya dulu, F per A, F per, nah ini luasnya luas lingkaran ya, berarti 1/4 pi D kuadrat, masukkan angkanya 200 kali 1/4 kali 3,14
D-nya dikuadratin, berarti 16 kali 10 pangkat negatif 6. Kita coret, maka kita dapat hasil 200 bagi 4 ya. 50 per 3,14 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kemudian kalau regangannya tinggal hitung pertambahan panjang per panjang mula-mulanya 2,02 bagi 2. Dapat hasil 1,01 tanpa ada satuan ya. Kemudian modulus elastisitasnya, modulus Youngnya, tegangan dibagi regangan, tegangannya tadi 50 per 3,14 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 1,01 ya. Oke, ketemu hasil 1,57 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Atau boleh dibulatkan menjadi 1,6 ya. Oke, soal yang kedua, ini saya ambil contoh untuk modulus geser ya. Sepotong puding gelatin berbentuk kotak memiliki luas bagian atas 30 cm kuadrat, berarti ini A-nya. Kita ubah nanti ke meter kuadrat dikali 10 pangkat negatif 4. Tinggi kotaknya, ini disimbolkan dengan D ya, tinggi kotak tadi 3 cm. Jika gaya geser sebesar 0,6 Newton diterapkan pada bagian atas, permukaan yang lebih tinggi berpindah 6 mm. Ya, berarti ini delta X-nya, pergeserannya relatif terhadap permukaan bawah. Hitunglah modulus geser kotak gelatin tersebut. Oke, langsung ditanya G-nya ya. Persamanya F per A dikali D per delta X. F-nya 0,6, luasnya 30 kali 10 pangkat negatif 4 atau 3 kali 10 pangkat min 3. D-nya 3 kali 10 pangkat negatif 2 dijadikan meter ya. Kemudian delta X-nya 6 kali 10 pangkat negatif 3. Kita coret 3, 0,6 dengan 6, 0,1. Sehingga kita akan memperoleh hasil di sini 10 pangkat negatif 6. Naik ke atas jadi plus. Di atas 10 pangkat negatif 3. Berarti dapat hasil 1000 Newton per meter kuadrat. Oke, gitu ya.